نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Muslimin muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Mawadah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang kita lakukan pada malam hari ini Allah mengiringi dengan rahmat dan berkahnya, diberikan kita keridhaannya, diberikan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita yang ada di rumah, termasuk hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah dua pertemuan kita membahas tentang pengepungan dan pengusiran Bani Nadir yang Allah abadikan di dalam surah Al-Hasr, di mana surah Al-Hasr ini oleh Abdullah bin Abbas disebut sebagai surah Bani Nadir. Dan Allah memberikan penjelasan kepada kita di surah Al-Hasr ini bahwa kemenangan yang diraih oleh muslimin di perang Bani Nadir itu adalah semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat pertama disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah Al-Aziz yang maha perkasa, yang memiliki izzah, memiliki kekuatan, dan Al-Hakim, Zat yang memiliki hikmah, memiliki keadilan. Kenapa ini disebutkan bahwa kemenangan itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Kemarin sudah kita bahas bagaimana muslimin itu
sudah ragu-ragu apakah kita bisa menembus benteng Bani Nadir karena saking kokohnya, saking kuatnya. Sementara orang-orang Bani Nadir sendiri, mereka punya prasangka bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menembus benteng mereka. Jangankan manusia, Allah pun itu tidak sanggup memberikan ancaman kepada mereka. Namun ternyata kesombongan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rasa takut kepada mereka, dan muslimin itu berhasil mengepung selama 6 hari 6 malam sampai kemudian Allah memberikan kemenangan. Kabilah Bani Nadir terusir dari kota Madinah. Artinya jadi 3 kabilah ini Bapak Ibu, berarti hanya ada 1 kabilah Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah, yaitu kabilah Bani Quraidah, yang nanti di tahun 5 Hijriah ketika pasca perang Khandaq atau perang Al-Ahzab yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan surah Al-Ahzab itu, mereka juga akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa peristiwa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari selesainya pengepungan kabilah Bani Nadir sampai nanti terjadinya Ghazwah Khandaq, ya, atau perang Al-Ahzab di tahun 5 Hijriah. Di antara peristiwa-peristiwa itu adalah peperangan Zatul Riqa. Peperangan Zatul Riqa ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering kita bahas bahwa di antara masyarakat Madinah itu ada beberapa kelompok dari orang-orang Madinah itu yang memiliki permusuhan dengan kaum muslimin. Yang pertama jelas adalah kabilah Yahudi, ya. Kemudian orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang pedalaman Madinah, atau yang lebih kita kenal sebagai masyarakat Badui. Masyarakat Badui. Jadi orang-orang yang hidup di pedalaman kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala, jemaah, itu menceritakan bagaimana karakter orang Badui di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kuat kemunafikannya, dan sangat wajar mereka itu tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi di sini jelaskan bahwa bagaimana karakter orang Badui itu, mereka orang yang sangat kuat kufurnya, sangat kuat munafiknya, dan mereka tidak paham tentang hukum-hukum Allah. Pernah suatu hari, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, duduk di majelisnya Zaid bin Sawhan, yang saat itu Zaid bin Sawhan itu berbincang-bincang dengan beberapa temannya. Sampai kemudian ada orang Arab Badui masuk di majelisnya Zaid bin Sawhan, dan orang ini melihat tangan kiri dari Zaid bin Sawhan ini terpotong, ya, jadi cacat, ya. Salah satu lengannya terpotong. Ya, dikatakan bahwa tangannya Zaid bin Sawhan ini terpotong di sebuah peperangan namanya perang Nahawun.
perang Nahawur. Lah orang Badui ini itu menatap Zaid bin Sauban dengan curiga. Dalam hati orang Yahudi ini, orang yang habis mencuri dipotong tangannya. Padahal orang yang mencuri sampai batas nisabnya itu yang dipotong pertama kali bukan tangan kirinya, tapi tangan kanannya. Kemudian karena Zaid ini dilihat terus, dia gak enak, kemudian beliau berkata, "Wahai fulan, apakah kau mencurigai tanganku ini terpotong karena aku mencuri?" Badui itu orangnya tanpa basa-basi. Kalau iya, enggak. Benar, saya itu curiga kamu itu habis mencuri sehingga tanganmu dipotong. Kemudian Zaid bin Sauban berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui hukum Allah bahwa kalau orang mencuri itu yang pertama dipotong adalah tangan kanannya, sedangkan aku yang terpotong tangan kiriku?" Badui itu gak mau menerima penjelasan Zaid bin Sauban. Maka kemudian Zaid bin Sauban ini membaca firman Allah surah At-Taubah ayat 97 tadi. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa asdaru an la ya'lamu hududana anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Badui itu mereka lebih kuat kufurnya, lebih kuat munafiknya, dan mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Itu masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka kita memang harus banyak belajar sama Nabi. Apalagi kita ini berjuang di medan dakwah. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kita hadapi itu bukan orang secerdas Abu Bakar, bukan secerdas Umar, bukan secerdas Utsman. Kadang-kadang Rasul itu harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu tadi, Pak. Enggak tahu hukum, ngeyelan. Sering kita bahas di sini, itu saking mereka itu kuat kufurnya, kuat munafiknya, tidak tahu hukum Allah, itu sampai mereka itu kencing di dalam masjid. Sekarang mohon maaf, setidak ngerti-ngertinya orang seruni, mohon maaf, sebodoh-bodohnya orang seruni misalnya. Pernah nggak kita melihat ada orang masuk ke masjid kemudian kencing di dalam masjid? Nggak ada. Ini masyarakat yang dihadapi oleh Nabi. Tapi sebegitu bodohnya mereka, Rasulullah itu sabarnya, masya Allah. Itu orang masuk masjid kencing, sahabat jengkel itu, mau dipukulin itu. Rasul kemudian bilang, maka duduk kali, biarkan dia selesai dulu. Itu bayangkan Pak, kalau orang kencing kemudian dipukuli, itu kan air kencingnya kemana-mana. Diselesaikan dulu, ya, baru kemudian dipanggil, dinasihati dengan baik. Kata Rasul, hadhihi masjid, ini adalah masjid. Ini tempat untuk sholat, tempat untuk zikrullah, tempat untuk tilawah Quran. Jadi tidak boleh kencing di dalam masjid. Sampai kemudian sahabat yang mau mukuli tadi Pak, disuruh ngambil air, suruh nyiram. Ini sudah jagalnya luar biasa, lihat Badui suruh nyiram pula. Tapi begitulah Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan kalimat Nabi bersabda, barang siapa yang tinggal di daerah pedalaman, maka orang itu akan menjadi kasar. Dan barang siapa yang mengejar binatang buruan, maka akan menjadi lalai. Dan barang siapa yang suka mendatangi penguasa, maka sungguh orang itu akan terfitnah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah berfirman, Bapak Ibu,
wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak pernah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad melainkan orang-orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk-penduduk kota. Jadi nabi itu semua Bapak Ibu itu adalah orang-orang kota, bukan orang-orang pedalaman. Cuman mungkin kehidupan kota di zaman dulu dengan kota sekarang berbeda ya. Kalau zaman dulu itu dikatakan dalam hadis Nabi orang pedalaman itu orangnya kasar ya. Tapi hari ini kayaknya kebalikan ya. Orang-orang desa yang masih menjaga adat dengan baik itu Masya Allah gitu ya. Akhlaknya terjaga, adab terhadap orang tua masih terjaga. Berbeda dengan orang-orang yang ada di kota ya. Sekarang kalau kita lihat orang kota itu untuk berbahasa Jawa halus gitu ya, kayaknya sudah langka gitu ya. Sudah langka. Dan ini semua kesalahan orang tua sebenarnya Bapak Ibu. Karena orang tua ini tidak mengajari mereka berbahasa Jawa halus dengan pakai bahasa Indonesia, maka kemudian tradisi berbahasa Jawa yang di dalamnya itu ada makna-makna luhur di dalamnya itu jadi hilang. Ya. Karena Jawa itu Masya Allah ya, ajaran adabnya, sopan santunnya itu masih terjaga. Dan Arab Badui ini Bapak Ibu itu punya kebiasaan. Mereka itu memberikan hadiah kepada Rasul. Tujuannya apa? Beri hadiah sama Rasul tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Rasul itu membalas kebaikan mereka itu dengan berlipat-lipat. Itu orang Arab Badui. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, laqad hamaltu ala aqbala hadiyatan illa min Quraisy au naqfi au ansari au daus. Sesungguhnya aku berniat untuk tidak menerima satu hadiah pun dari orang-orang lain kecuali hadiah itu dari orang-orang Quraisy, orang-orang Syakafi, orang-orang Ansor, atau orang-orang Daus. Itu Nabi itu Pak. Jadi Nabi itu sebenarnya nggak pengen niat itu menerima hadiah kayak orang Badui itu sebenarnya nggak pengen. Yang dipingin itu hadiah dari orang Quraisy, orang Syakafi, orang Daus. Karena memang orang-orang ini orang-orang yang memang apa ya? Kalau memberi itu tidak mengharapkan balasan. Nah, itu kebaikan orang Quraisy, orang-orang Syakafi, orang-orang Daus dan orang-orang Ansor. Kemudian disampaikan oleh Nabi, ini juga pelajaran mahal buat kita semua, bahwa Ibnu Numair dari ayahnya, beliau bercerita bahwa suatu hari ada segolongan orang Badui mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sana sebelum orang-orang Badui datang itu ada sekumpulan orang-orang Ansor yang sudah bersama Nabi. Nabi kemudian berkata, wahai orang-orang Ansor, apakah kalian ini biasa menciumi anak-anak kalian? Orang-orang Ansor menjawab, benar wahai Rasul. Sementara orang Badui berkata, ya Muhammad, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Itu kata orang Badui. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya ini tidak bisa berbuat apapun jika Allah mencabut kasih sayang dari hati-hati kalian. Jadi ternyata mencium anak itu adalah kebiasaan orang-orang beriman. Ya.
Jadi orang yang tidak pernah mencium anak-anaknya, cucu-cucunya itu, Rasul khawatir akan dicabut rahmat Allah, dicabut cinta Allah dari hati orang itu. Ya. Di riwayat yang lain katakan, kamu pulang semua pulang segeralah ciumi anak-anak kalian. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang yang akan kita bahas ini, perang Zatul Riqa', itu ternyata orang-orang Badui itu selain mereka punya banyak kekurangan, mereka itu punya kelebihan. Yang kelebihannya itu sangat disukai oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Anas bin Malik bercerita, dahulu kami para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dilarang oleh Rasul tentang apa saja. Ya. Karena memang Rasul itu mati-mati, Pak. Umat-umat terdahulu itu, orang-orang Yahudi itu hancur, Bapak Ibu. Itu dikarenakan mereka itu banyak bertanya. Nah, cuman pertanyaannya ini kadang-kadang menyulitkan mereka sendiri. Contohnya apa, Pak? Contohnya dialog Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi di surah Al-Baqarah tentang sapi betina. Banyak nanya, tujuannya apa? Supaya mereka itu dijauhkan dari syariat, itu tujuannya. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan mereka itu merepotkan mereka sendiri. Ya. Maka Rasul wanti-wanti jangan banyak tanya. Sebagaimana orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Anas, karena kami dilarang bertanya kepada Rasul, maka kami merasa senang apabila ada orang Arab Badui yang cukup berakal datang kepada Nabi, kemudian bertanya tentang suatu hal kepada beliau. Ya. Lantas kami mendengarkan jawabannya. Suatu hari ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Kata orang ini, wahai Muhammad. Ini kembali lagi ke ayat tadi, surah At-Taubah. Jadi mereka itu tidak punya adab. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang beriman memanggil Nabi itu dengan panggilan kepada temannya. Ya. Kata Allah, la taj'alu ar-rasul bainakum kutu'a ba'dikum ba'dan. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagaimana kamu memanggil orang yang lain. Jadi kalau memanggil Rasul itu ya Rasulullah, ya Mustafa, panggilan-panggilan yang indah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang itu datang, wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Dia mengatakan bahwa engkau mengaku utusan Allah. Apakah benar? Kata Rasul, betul. Ya. Lalu orang itu berkata lagi, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit? Kata Rasul, Allah. Lalu dia bertanya lagi, siapakah yang menciptakan bumi? Rasul menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menciptakan di atasnya segala bentuk ciptaan? Rasul kembali mengatakan, Allah. Lalu Arab Badui itu mengatakan, demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, serta memancangkan gunung-gunung ini, benarkah Allah telah memutusmu, wahai Muhammad? Kata Rasul, iya. Benarkah apa yang dikatakan utusanmu itu, bahwa kami wajib melakukan sholat 5 waktu? Betul, kata Nabi. Benarkah apa yang dikatakan utusanmu, bahwa kami harus puasa Ramadan sepanjang 1 bulan? Betul. Apakah benar apa yang dikatakan utusanmu, bahwa kami harus membayar zakat? Betul. Apakah kami harus pergi haji? Kata Nabi, betul.
Maka Arab Badui itu berkata, demi Zat yang menciptakan langit dan bumi, demi Allah, aku tidak akan pernah menambah dan tidak akan pernah mengurangi apa yang kamu perintahkan itu. Begitu orang Badui itu pergi, Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ketahuilah, bila orang Arab Badui itu berkata jujur dengan ucapannya, maka dia akan masuk surga. Jadi hadis ini punya makna begini, Pak. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, hanya melakukan yang wajib-wajib saja, maka kata Nabi, dia ahli surga. Sebagaimana kalimat orang Badui, saya nggak akan menambah atau mengurangi. Artinya dia tidak akan menambah dengan ibadah sunnah. Sholatnya ya cuma 5 waktu itu, puasanya ya juga puasa Ramadan. Maka kalau dia jujur melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk surga. Ya. Nah, itu beberapa sifat karakter dari orang-orang Badui. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang perang Zatul Riqa. Kenapa disebut perang Zatul Riqa? Zatul Riqa itu jadi kondisi saat itu Bapak Ibu itu cuaca sangat panas sekali, dan jaraknya ke tempat Zatul Riqa itu, ya, itu nanti ada kabilah Baqafah, itu lumayan jauh, Pak. Sementara Rasulullah SAW saat itu membawa 1000 pasukan, dan ontanya hanya beberapa ekor saja. Jadi satu kendaraan itu dipakai bergantian 6 orang. Nanti jarak sekian, itu orang naik unta, yang lain jalan berapa mil dan yang satu lagi naik. Karena cuaca panas, sampai kemudian sahabat itu menambal luka-luka kakinya dengan kain. Saking panasnya pasir itu sampai melukai kaki sahabat. Ya. Maka kemudian perang ini dinamakan perang Zatul Riqa. Tentang tahun kejadian, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa perang Zatul Riqa ini terjadi setelah perang Khaybar. Tapi sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa perang Zatul Riqa itu terjadi sebelum perang Khandaq dan setelah pengusiran kabilah Bani Nadir. Artinya terjadi di tahun 4 Hijriah. Sebab-sebab peperangan, Rasulullah SAW itu mendengar bahwa Bani Anmar atau Bani Sa'labah dan Bani Muharrib itu telah berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW itu keluar bersama sahabat Nabi Muhammad SAW dan memilih Abu Dzar Al-Ghifari untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin Madinah. Ya, ini kebiasaan Nabi. Jadi Nabi kalau pergi safar itu selalu memilih salah satu sahabatnya untuk menggantikan beliau sebagai wakil ketika Rasul mengadakan perjalanan safar. Di dalam peperangan ini tidak terjadi kontak senjata antara kedua pasukan, namun ketika Rasul mendatangi tempat-tempat mereka itu, ya, para musuh kemudian melarikan diri. Dan ini memang kebiasaan Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendengar berita itu nggak nunggu, Pak. Sebelum musuh datang, Rasulullah SAW datang dulu. Ya, maka ini memberikan kejutan kepada musuh-musuh Islam sampai kemudian mereka ini lari tunggang-langgang, meninggalkan kampung halaman mereka, dan Rasulullah mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak.
Ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan lokasi perang Zatul Riqa, tepatnya menjelang siang yang sangat terik, matahari sangat menyengat saat itu, Rasulullah dan para sahabatnya tiba di suatu lembah yang rindang. Beliau kemudian berhenti beristirahat. Beliau bersandar di sebatang pohon. Itu pedang beliau gantungkan di salah satu dahan pohon itu. Ya. Begitu Rasul tidur, itu ada seorang Arab Badui yang sangat berani luar biasa. Ya. Ada sebagian yang mengatakan orang ini namanya Daksur. Sebagian ulama lain memberikan nama yang lain. Cuman yang terkenal itu namanya Daksur. Itu pedang Nabi diambil, kemudian pedang itu diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kamu lihat, pedangmu sudah ada di tanganku dan pedang ini berada di hadapanmu. Kalau pedang ini aku tusukkan, siapa yang akan menolongmu wahai Muhammad? Kalau kita digitukan gimana? Ini orang beriman, Masya Allah. Jadi orang beriman itu tenang gitu ya. Sakinah, tenang. Rasul itu dengan mantap mengatakan Allah. Begitu jawaban Allah itu diberikan, itu pedang jatuh. Pedang jatuh. Begitu pedang jatuh, itu pedang diambil sama Nabi. Sekarang wahai Daksur, ini pedang sudah aku arahkan ke dirimu. Siapa yang akan menolongmu? Daksur dengan gemetaran menjawab, tidak ada yang bisa menolongku wahai Muhammad kecuali engkau mengampuni kesalahan. Itu Masya Allah. Rasul itu punya jiwa yang lapang. Jiwa yang lapang luar biasa. Maka orang ini diampuni, dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id hamma qaumun ay yamsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang aku berikan kepadamu saat suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah. Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 11. Nah, ini pentingnya iman, pentingnya keyakinan. Ya. Jadi kadang kita ini mengatakan aku beriman pada Allah, tapi hati kita ini kayaknya masih goyang, tidak mantap. Apa iya ya? Allah itu melindungi saya apa enggak? Ya, itu kita. Ya. Tapi orang beriman sesungguhnya kayak Rasul mantap betul. Siapa yang akan menolong Allah? Itu sampai membuat orang itu jatuh pedangnya itu, Masya Allah. Ya, itu karena iman yang luar biasa. Kemudian kisah kedua adalah kisah tentang sahabat mulia namanya Abd bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Ini kisah yang sudah sering saya ceritakan. Ya. Jadi Rasul SAW ketika beristirahat di satu lembah, dikatakan bahwa kaum muslimin itu sedang menawan seorang wanita dari kabilah Sa'ladah. Jadi yang diperangi oleh Rasulullah SAW, wanita itu ditangkap sebagai tawanan, sampai kemudian suaminya ini, suami wanita musyrik ini bernazar, aku tidak akan pernah kembali ke tempat kampung halamanku
sebelum aku membunuh atau paling tidak melukai pasukannya Muhammad. Maka malam hari itu pasukan diistirahatkan. Rasul kemudian memilih 2 sahabat Nabi untuk menjaga kaum muslimin yang sedang beristirahat. Satunya Abd bin Bishr, satunya lagi adalah Amr bin Yasir. 2 orang ini kemudian ngobrol, siapa yang duluan tidur, biar nanti tidak ada yang ngantuk semua, salah satu aja kita tidur gantian. Maka diputuskan yang tidur dulu adalah Amr bin Yasir. Abd bin Bishr itu jaga malam. Tapi ketika dia jaga malam ini, beliau isi malam hari itu dengan sholat malam. Sholat malam dia nikmati bacaan Al-Qur'annya. Dan Abd bin Bishr tidak menyadari bahwa tadi itu suaminya wanita yang ditangkap oleh muslimin tadi berada di balik bebatuan itu mau manah, ya. Dan betul itu laki-laki itu melemparkan anak panahnya mengenai Abd bin Bishr sampai terluka. Kalau kita berhenti atau terus sholat? Dapat luka yang itu berhenti sholat atau terus sholat? Berhenti paling ya. Berhenti. Itu tetap sholat. Tetap sholat, dia baca lagi bacaan. Panah kedua dilemparkan dan tepat mengenai tubuh Abd bin Bishr. Tapi lemparan anak panah kedua ini juga tidak membuat Abd bin Bishr bergeming dari sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya. Sampai kemudian beliau dalam posisi rukuk, dilempar yang ketiga itu nggak kuat, beliau jatuh kemudian dia bilang, bangun wahai Amr, bangun. Itu darah sudah mengalir. Begitu dibangunkan, Amr mengatakan, kenapa kamu tidak bangunkan? Kamu sudah terluka parah seperti ini. Kalimat Abd bin Bishr, masya Allah, aku tidak ingin menghentikan kenikmatanku bersama Al-Quran. Itu orang beriman luar biasa. Jadi baca Al-Quran itu tidak dihentikan gara-gara terluka parah itu, karena beliau menikmati bagaimana Quran itu. Nah, ini benar-benar generasi Quran gitu. Kemudian beliau berkata lagi, seandainya aku tidak ingat pesan Nabi untuk menjaga kaum muslimin, niscaya aku akan bangun lagi dan aku lanjutkan sholatku sampai selesai. Tapi karena aku teringat pesan Nabi, karena musuh sudah datang, dia khawatir musuhnya akan membahayakan muslimin, maka dia bangunkan, dia hentikan sholatnya. Ini masya Allah. Kemudian peristiwa ketiga adalah kisah tentang Jabir bin Abdillah. Ketika pulang itu Bapak Ibu, Jabir naik onta. Kemudian ontanya Jabir ini tiba-tiba berjalan lambat, ketinggal dari rombongan. Rasul kemudian bertanya, ya Jabir, apa yang terjadi dengan ontamu? Kata Jabir, ya Rasulullah, onta saya dalam keadaan kelelahan. Maka Rasulullah SAW turun dari ontanya, berjalan ke belakang. Itu onta disentuh sama Nabi Muhammad SAW, didoakan. Maka setelah itu onta milik Jabir itu berjalan lebih cepat dan mendahului onta-onta yang lain. Nah, ini mukjizatnya Nabi. Kemudian disusul sama Nabi, ini Nabi sama Jabir itu ngobrol. Kalau ini tahun 4 Hijriah itu berarti Nabi usianya sekitar 54 tahun. Dan Jabir ini usianya di bawah 20 tahun. Jauh. Tapi Nabi itu masya Allah ya, mau berbicara, berinteraksi dengan siapapun itu nyambung gitu. Sama seusia nyambung, sama anak muda nyambung, sama anak kecil nyambung.
Ya, itu Nabi luar biasa. Ya. Jabir bin Abdullah ini ditanya sama Nabi, "Ya Jabir, apakah kamu sudah menikah?" Jabir mengatakan, "Sudah ya Rasulullah." Nanti bisa ditiru Pak, kalau ada teman kita yang baru nikah, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini seperti pertanyaannya, "Ya Jabir, apakah kamu menikah dengan seorang janda atau seorang gadis?" Itu pertanyaannya Pak. Ya. Nah, boleh itu contohkan sama Nabi. Ya. Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menikah dengan seorang janda." Karena Nabi ini melihat Jabir ini masih muda sekali. Rasul kemudian bertanya, "Ya Jabir, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis yang engkau bisa bermain-main dengannya, bisa bersendal gurau dengannya?" Jabir kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika ayahku meninggal di perang Uhud, aku memiliki banyak adik yang masih kecil-kecil. Kalau aku menikah dengan seorang gadis, maka aku khawatir istriku tidak bisa mengurus adik-adikku yang masih kecil-kecil. Maka aku menikah dengan seorang janda, karena dengan janda ini punya pengalaman untuk mengasuh anak-anak." Nah, itu kelebihannya janda begitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika Jabir ini menceritakan bagaimana kesusahan hidupnya itu harus mengurus anak-anaknya, adik-adiknya itu yang masih kecil-kecil, Rasul kemudian berkata, "Ya Rasulullah," Rasul berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, bagaimana seandainya kamu menjual untamu itu, biar aku beli untamu?" Maka Rasul mengatakan, "Bagaimana kalau aku beri harga untamu itu 40 dirham?" Disebutkan di dalam riwayat sebenarnya Jabir tidak mau dibeli, Pak. Pengennya Jabir itu memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul menolak. Begitu nanti sampai di Madinah, itu Bilal diminta oleh Rasul untuk menemui Jabir. Untanya dibawa di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bilang sama Bilal, "Ya Bilal, tambahkan kepada Jabir lebih dari 40 dirham." Jadi transaksinya kan 40 dirham itu. Nah, ini juga perlu dicontoh juga nih, kalau kita punya transaksi sama orang, ya sudah kejadian harganya 1 juta, kita tambahin boleh itu Pak. Ini saya tambahin 200 ribu boleh. Ini dicontohkan sama Nabi. Ya. Begitu didatangkan unta itu, kemudian uang diberikan kepada Jabir bin Abdullah. Rasulullah berkata kepada Bilal, ini Masya Allah dermawannya Rasul, "Wahai Bilal, berikan unta ini kembali kepada Jabir." Jadi nggak jadi diminta sama Nabi, Pak. Jadi Rasul itu akadnya transaksi jual beli, tapi ternyata uang itu diberikan sama Rasul. Unta yang mau dibeli sama Rasul dikembalikan sama Jabir bin Abdullah. Dikarenakan Rasul paham ini Jabir dalam kesulitan. Ya. Nah, ini beberapa peristiwa di dalam perang Zatul Riqaq. Dan insya Allah pekan depan kita masih membicarakan tentang peristiwa-peristiwa sebelum perang Khandaq. Nanti akan kita bahas tentang perang Badar kedua, ya, yang terjadi di tahun 4 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.